Kalian harus dengar ini, karena ini adalah kisah yang tidak akan pernah kalian temukan di ruang tunggu rumah sakit manapun. Saya pernah berada di titik terendah, di mana seluruh tubuh terasa remuk. Setiap pagi adalah perjuangan yang menyakitkan, dan daftar obat-obatan saya lebih panjang daripada daftar belanjaan bulanan. Wajah saya pucat, energi habis, dan diagnosis dokter selalu berubah-ubah, seolah-olah penyakit saya ini adalah hantu yang tidak mau terdeteksi. Saya terus berburu obat paling ampuh, diet paling ketat, dan terapi paling mahal. Tapi coba tebak, semuanya sia-sia. Sampai akhirnya, saya mencapai titik menyerah total. Bukan menyerah pada hidup, tapi menyerah pada cara pengobatan yang selama ini saya yakini. Di momen paling putus asa itulah, saya menyadari ada satu hal krusial yang selalu terlewatkan dalam upaya penyembuhan saya. Sesuatu yang sangat dekat, tetapi paling sering diabaikan. Suara hati yang berisik, pikiran yang tak pernah tenang, dan jiwa yang sudah terlalu lama tertekan hingga membuat sistem imun tubuh kolaps. Ini bukan sekedar teori kosong, ini adalah kisah nyata bagaimana saya memulai perjalanan kembali, hanya dengan mengubah satu hal, cara saya memperlakukan pikiran dan emosi saya sendiri, membuka jalan bagi penyembuhan tubuh yang sesungguhnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran ini. Terima kasih banyak sudah mampir dan mau mendengarkan cerita yang mungkin terdengar gila ini, tapi sungguh, ini mengubah hidup saya dari ujung ke ujung. Jadi di masa lalu, saya adalah definisi berjalan dari orang yang hidup dalam mode kebakaran. Pekerjaan menumpuk, tanggung jawab terasa berat, dan di luar itu ada banyak trauma masa lalu yang belum terselesaikan. Saya pikir, selama saya kuat minum kopi dan vitamin, tubuh saya akan baik-baik saja menghadapi badai stres ini. Kenyataannya, tubuh saya mulai memberontak dengan cara yang mengerikan. Awalnya cuma sakit kepala biasa, tapi kemudian merembet menjadi nyeri sendi yang tak jelas asal-usulnya, gangguan pencernaan kronis, dan yang paling parah, sensasi jantung berdebar kencang saat tidak melakukan apa-apa. Dokter bilang ini sindrom kecemasan, tapi saya menyangkal, tidak, saya cuma sedang sibuk. Padahal jauh di lubuk hati, saya tahu betul bahwa tubuh saya sedang berteriak meminta istirahat, meminta keheningan, dan yang paling utama, meminta pikiran tenang. Semua energi yang seharusnya dipakai untuk regenerasi sel, malah habis dipakai untuk melawan perasaan cemas dan takut yang saya pelihara setiap hari. Saya yakin, banyak dari kalian yang merasakan hal serupa, hidup dengan pedal gas yang selalu diinjak. Bayangkan saja, selama berbulan-bulan, saya tidur hanya 3-4 jam, lalu bangun dengan rasa nyeri di seluruh otot, seolah habis maraton, padahal cuma tidur. Rasa sakit ini seperti alarm yang terus berbunyi, dan bukannya mematikan sumber alarmnya, yaitu stres dan kecemasan, saya malah sibuk membungkamnya dengan obat pereda nyeri dan antasida yang dosisnya makin hari makin tinggi. Puncaknya, saya sampai harus bolak-balik IGD karena serangan panik yang saya kira adalah serangan jantung sungguhan. Di momen yang sangat menyedihkan itu, ketika saya terbaring lemah dengan jarum infus menancap, sambil melihat langit-langit kamar rumah sakit, tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di kepala saya. Apakah tubuh saya tidak akan pernah sembuh selama saya masih membawa beban emosional seberat ini? Disitulah terjadi pergeseran paradigma. Saya mulai curiga, jangan-jangan masalah utama saya bukan di lambung atau di sendi, tapi di sistem saraf saya yang sudah terlalu lama berada dalam mode darurat alias fight or fight. Ketika sistem saraf kita selalu tegang, tubuh tidak punya sumber daya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Semua sumber daya dialokasikan untuk bertahan hidup, dan inilah yang saya pelajari tentang koneksi pikiran dan tubuh yang sering diabaikan. Keputusan pertama yang saya ambil saat itu bukanlah mengganti obat, tapi mengganti lingkungan mental saya. Saya bilang pada diri sendiri, mulai hari ini, prioritas utama saya adalah menciptakan pikiran tenang. Ini jauh lebih sulit daripada kedengarannya, karena pikiran saya sudah terbiasa berlarian liar dan kritis. Langkah pertama yang saya lakukan sangat sederhana, namun berdampak besar. Saya membatasi paparan berita negatif dan media sosial yang memicu perbandingan diri, yang ternyata selama ini adalah sumber kecemasan terselubung. Lalu, saya mulai berlatih pernafasan diafragma secara sadar, hanya 5 menit setiap pagi dan malam. Awalnya terasa aneh dan sia-sia, tapi perlahan saya mulai merasakan perbedaan. Detak jantung yang tadinya berpacu liar, mulai sedikit melambat. Otot-otot leher dan bahu yang tadinya kaku seperti batu, mulai mengendur. Ini bukan penyembuhan instan. Ini adalah proses di mana saya secara sadar mengirim sinyal ke otak bahwa bahaya sudah lewat, kita aman sekarang. Dan ketika sinyal aman itu terkirim, hormon stres, kortisol, mulai turun, membuka pintu pertama menuju penyembuhan tubuh sejati. Perubahan paling dramatis terlihat pada gejala fisik yang selama ini paling mengganggu.
Ingat keluhan pencernaan kronis saya? Lambung saya sensitif sekali. Dulu, hampir semua makanan memicu rasa sakit dan kembung. Setelah rutin berlatih menenangkan pikiran, khususnya meditasi singkat yang fokus pada pernapasan, saya mulai menyadari bahwa hubungan antara makanan yang saya makan dan tingkat stres saya jauh lebih erat daripada yang dibayangkan. Di hari-hari ketika pikiran saya damai, saya bisa makan apa saja tanpa masalah berarti. Sebaliknya, di hari ketika saya mengizinkan stres dan kekhawatiran merasuk, bahkan makanan paling sehat pun bisa memicu reaksi buruk. Ini membuktikan bahwa mekanisme pencernaan kita sangat dipengaruhi oleh sistem saraf. Jika kita tegang, tubuh mengalihkan energi dari pencernaan, dan makanan hanya akan membusuk di perut, menyebabkan peradangan. Ketika saya menyadari pola ini, saya tidak lagi fokus mencari obat lambung terhebat, melainkan fokus mencari cara terhebat untuk mempertahankan ketenangan batin, karena kesehatan mental saya adalah kunci utama pencernaan yang lancar. Namun, tidak semua tentang napas dan meditasi. Untuk penyembuhan yang mendalam, saya harus menggali lebih jauh. Pikiran tenang sejati tidak bisa dicapai jika kita menyimpan dendam, rasa bersalah, atau penyesalan yang belum termaafkan. Ini adalah bagian tersulit dari kisah nyata penyembuhan saya. Saya harus berhadapan dengan hantu masa lalu yang selama ini saya pendam, yang ternyata secara konstan memicu respon stres dalam tubuh saya, bahkan tanpa saya sadari. Saya mulai menulis jurnal, memproses emosi yang menyakitkan, dan yang paling penting, belajar memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu. Ketika beban emosional ini terlepas, rasanya seperti melepas ransel seberat 10 kg yang selama ini saya bawa kemana-mana. Keajaiban pun terjadi, nyeri sendi saya perlahan menghilang. Gejala inflamasi menurun drastis, tidur malam saya menjadi pulas dan dalam, memungkinkan tubuh saya untuk benar-benar memperbaiki sel-sel yang rusak. Ini membuktikan bahwa penyembuhan fisik seringkali menunggu izin dari penyembuhan emosional yang jauh lebih dalam dan mendasar. Secara ilmiah, ini semua sangat masuk akal teman-teman. Ketika kita berada dalam kondisi cemas atau stres kronis, tubuh kita membanjiri diri dengan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon ini sangat berguna untuk lari dari harimau, tetapi sangat merusak jika terus-menerus diproduksi saat kita hanya duduk di depan laptop. Kortisol yang tinggi menekan sistem kekebalan tubuh atau imun, meningkatkan peradangan, dan menghambat proses regenerasi. Sebaliknya, ketika kita secara sadar menciptakan pikiran tenang melalui relaksasi, napas dalam, atau aktivitas yang kita sukai, kita mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, mode istirahat dan cerna. Dalam mode inilah, tubuh kita secara genetik diprogram untuk melakukan penyembuhan tubuh secara optimal. Ini adalah obat paling alami dan paling kuat yang kita miliki, yang sayangnya tersembunyi di balik kebisingan dunia modern yang selalu menuntut kita untuk bergerak cepat dan tegang. Inti dari semua kisah nyata ini adalah, jangan pernah meremehkan kekuatan yang ada di dalam diri kalian sendiri. Jika kalian sedang berjuang melawan penyakit kronis yang tidak kunjung sembuh, atau merasa selalu lelah tanpa alasan yang jelas, coba deh alihkan fokus kalian sejenak dari obat di meja ke kondisi pikiran kalian. Mulai perlakukan pikiran kalian dengan lebih lembut, beri ruang untuk napas, dan izinkan diri kalian untuk merasa aman. Ketika pikiran kita tenang, tubuh kita punya kesempatan emas untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Saya harap cerita ini bisa memberikan semangat baru bagi kalian. Coba share di kolom komentar, apakah kalian pernah merasakan bagaimana stres mempengaruhi tubuh secara fisik? Saya ingin tahu kisah nyata kalian juga. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kita tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu jaga kesehatan mental kalian ya.